Suatu hari di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, datang seorang budak Majusi asal Persia, namanya Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz. Dengan wajah penuh keluhan, ia mengadu kepada sang khalifah. Wahai Amirul Mukminin, aku adalah budak dari Mughirah bin Syu'bah. Aku bekerja di penggilingan gandum. Sungguh tuanku telah memberatkanku. Bicaralah kepadanya agar memberi keringanan untukku. Umar memandangnya dengan tatapan penuh kebijaksanaan, lalu berkata lembut, "Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah baik kepada tuanmu." Umar berbicara demikian untuk menenangkan hatinya. Namun di sisi lain beliau juga berencana menegur Mughirah agar memberi keringanan pada si budak. Tapi Abu Lu'lu'ah tak menerima nasihat itu. Ia pergi sambil menggertakkan gigi, marah dan bergumam lirih. Keadilannya untuk semua orang, kecuali aku. Dalam hatinya tersimpan bara dendam lama, dendam atas kekalahan Persia di tangan kaum muslimin dalam perang Qadisiyah. Dan kini, api kebencian itu mulai menyala terhadap sang khalifah. Pagi itu, kota Madinah masih diselimuti kabut lembut subuh. Khalifah Umar keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Beliau melangkah dengan tenang. Ketika melihat barisan jamaah telah rapat, beliau mengangkat takbir dengan suara yang penuh khusyuk, menandakan dimulainya sholat. Namun di antara barisan itu, terselip seorang pengkhianat. Abu Lu'lu'ah masuk dalam barisan salat, melangkah perlahan ke depan, dan seketika dengan pisau bermata dua, ia menikam Umar bin Khattab 1, 2, hingga 6 tusukan menembus tubuh sang khalifah. Khalifah menjerit lirih, "Seekor anjing telah menerkamku." Masjid pun gempar. Sang penikam berlari di antara barisan jamaah, mengayunkan pisaunya ke kiri dan kanan. 13 orang menjadi korban, 7 di antaranya syahid. Hingga akhirnya seorang jamaah melemparkan mantel ke arah sang pembunuh. Abu Lu'lu'ah pun tersandung, dan ketika sadar dirinya akan tertangkap, ia mengakhiri hidupnya sendiri di lantai masjid itu. Umar jatuh tak berdaya, tubuhnya bersimbah darah, dan beliau dibawa ke rumahnya dalam keadaan pingsan. Beberapa kali beliau tersadar, dan luka bekas penikaman itu kian memburuk, sampai-sampai air yang beliau minum keluar dari luka-lukanya, dan di sela-sela rasa sakitnya, beliau masih memikirkan umat, masih memikirkan kelangsungan pemerintahan Islam. Umar berkata kepada para sahabat, "Biarlah urusan umat ini diputuskan oleh Dewan Syura. Mereka yang akan memilih khalifah penggantiku." Lalu beliau memanggil putranya, Abdullah bin Umar, "Pergilah kepada Ummul Mukminin, Aisyah, minta izinlah agar aku diperbolehkan dikubur di samping dua sahabatku, Rasulullah dan Abu Bakar." Ketika izin itu diberikan, wajah Umar bersinar penuh syukur. 3 hari setelah penikaman itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pemimpin yang adil dan tegas, sahabat setia Rasulullah, menutup matanya dengan tenang, menemui sang ilahi Rabbi dalam keadaan syahid. Madinah berduka. Umat Islam kehilangan sosok yang menegakkan keadilan dengan iman, yang memimpin dunia dengan ketakwaan. Namun warisan Umar tak pernah padam. Ia meninggalkan jejak kepemimpinan yang abadi, bahwa kekuasaan hanyalah amanah dan keadilan adalah ibadah yang tak akan lekang oleh waktu.